Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Lambaikan tangan saudara, shalom, shalom. Apa kabarnya? Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan selalu menyertai setiap kita. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita ada di tempat ini. Kita bersama-sama menaikkan doa, pujian, penyembahan. Dan tidak lupa kita juga berterima kasih di hadapan Tuhan untuk kekuatan baru dan kesehatan yang terbaik yang masih Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin saudara. Mari kita siapkan hati kita sama-sama di hadapan Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri sama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Kita boleh perkatakan doa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan dalam setiap kehidupan kita. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Serukan haleluya. Haleluya. Serukan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Yes. Thank you Lord Jesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, bimbing jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesuslah, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Oh, ku hidup karena anugerah-Mu. Mari angkat suaramu. Satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta. Kami bersyukur Tuhan. Hidupku, pimpin jalanku. Yesus
Ku yakin Kau hadir di sini. Come on, church. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan, yes Lord, terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, yes Lord, terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Sebab kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kita bertepuk tangan di atas bagi Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan, yes Lord, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, come on, yes, terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kemenangan terjadi di sini. Oh, kemenangan terjadi di sini. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan Allah kita lebih lagi. Kami nyatakan Tuhan, kami nyatakan kemenangan terjadi siang hari ini Tuhan. Mari jemaat yang dikasih dengan penuh sukacita ingin melompat bagi nama Tuhan, mengucap syukur, nyatakan bersama haleluya, amin, shalom. Bapak Ibu yang dikasihi, shalom. Mari berikan salam kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu. Mari kita muji muliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita lebih lagi, haleluya.
Biarkan terima sukacita surga menyertai kita semua siang hari ini. Hey, hey. Mari nyatakan bersama. Hey. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Boleh lambaikan tangan, menyatakan haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Nyatakan bersama. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Nyatakan bersama. Sukacita surga nyata peduliku. Haleluya. Mari kita nyatakan sekali lagi dari awal. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Nyatakan. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, nyatakan. taklukkan badai yang bergelora. Nyatakan bersama. Haleluya, Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Nyatakan. Takkan patah semangat, Takkan pernah hilang Tuhan. takkan hilang Bersama-sama dengan penuh sukacita nyatakan. Haleluya, Ku mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. bersorak bagimu. Sukacita surga nyata peduliku. Sebab sukacita surga nyata memenuhi kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi, kami nyatakan siang hari ini ketika bersama-Mu akan bisa melalui semua dan nyatakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, Sebab takkan hilang. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Bersorak bagi ku nama-Mu. mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata peduliku. Katakan sukacita. Sukacita surga nyata peduliku. Kami nyatakan Sukacita surga nyata peduliku. Haleluya. Come on. Berikan sorak-sorai lagi buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami nyatakan Tuhan sebab hati kami percaya kepadamu lebih lagi. Siang hari sebab Engkaulah kekuatan dan mazmur kami. Kami nyatakan siang hari ini dengan lebih sukacita lebih lagi. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hey. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Dan kota perlindungan. bersama-sama nyatakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Kaulah menara dan kota. dan kota Haleluya. perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami Tuhan, Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. hei, kasih setiamu Tuhan yang tak pernah pergi dari kehidupan kami. Hei, kami nyatakan, hei. Saya minta jemaat yang dikasih nyatakan, haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Katakan, takkan pernah berubah. hati kami, Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. hei, Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. berikan sorak-sorak kepada Tuhan Allah kita lebih lagi, haleluya. Haleluya. Di besaran jemaat yang dikasih untuk kembali duduk, sebentar kita akan mendengarkan informasi gereja melalui tayangan Flash News. Mengenang karya dan pelayanan Pendeta Budianto Gunawan diadakan pada hari Kamis 30 Oktober 2025 pada pukul 7:30 malam bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Jemaat yang terkasih, kami rindu mengundang jemaat yang terkasih untuk mengikuti KUL, Community of Love. Melalui KUL, kita tidak hanya bersekutu dan bertumbuh, tapi kita juga saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari jangan berjalan sendiri. Untuk jemaat yang rindu mengikuti KUL, dapat menghubungi tim pelayanan setelah selesai ibadah atau menghubungi kontak person yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan setiap hari Selasa pada pukul 10 pagi dan setiap hari Sabtu minggu kedua pada pukul 10 pagi. Bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Halo teman-teman muda yang dikasih Tuhan, kami mengundang teman-teman semua untuk hadir dan mengikuti ibadah youth yang diadakan setiap sebulan sekali. Tepatnya hari Sabtu, minggu ketiga pada pukul 6:30 malam bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Datanglah dengan hati yang bersemangat karena kita akan bersekutu bersama dalam pujian, penyembahan, firman Tuhan yang relevan dengan generasi muda, serta persekutuan yang membangun. Dan jangan lupa juga untuk ajak teman, sahabat kalian untuk merasakan kehadiran Tuhan secara bersama-sama dan bertumbuh menjadi generasi Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Siapkan hatimu, mari kita bertemu di ibadah youth, bersama kita bertumbuh, bersama kita menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu.
GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah anak GBI Grand Permata Niaga diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Dan ibadah anak GBI Mall WTC Matahari Serpong diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Ibadah Natal gabungan 3 gereja diadakan pada hari Sabtu 13 Desember 2025 pada pukul 10 pagi dan 4 sore, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Puji nama Tuhan. Sedikit informasi untuk Bapak Ibu sekalian untuk tanggal 30 Oktober nanti. Seperti yang diinformasikan tadi melalui tayangan flash news, akan ada press worship untuk mengenang dari karya-karya dari Bapak Budi. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, jika tanggal 30 meluangkan waktu jam 19.30 malam tepatnya di Grand Permata Niaga, bisa datang merasakan kasih karunia Tuhan melalui cipta karya dari almarhum Pak Budi. Baik, sebentar kita akan memulai firman kita pada siang hari ini. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu siang hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, pakai setiap hati kami Bapa. Kiranya melalui pujian dan penyembahan kami semua yang berkenan di hadapan-Mu. Yang kami nyatakan Tuhan, sekali kami mengikut Engkau Tuhan, selamanya Engkau yang kami tinggikan Bapa. Karena semua anugerah-Mu hari ini kami ada. Terima kasih Bapa. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup kami. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Beri tepuk tangan termanis buat Tuhan Allah kita siang hari ini. Mari kita nyatakan dari awal. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, amin. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati.
Terima saja siang hari ini nyatakan yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua, yes, mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup kami Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku. Saya undang jemaat yang dikasih untuk bangkit berdiri. Boleh angkat ke hadapan Tuhan, nyatakan. Kami nyatakan Tuhan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati kami. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidup kami Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup kami. Sebab kami nyatakan Tuhan siang hari ini, kami nyatakan haleluya, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup kami. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami yakin Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sembah Tuhan, haleluya. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Ya naralama, ya naralamu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Apapun yang keluar dari mulut-Mu tidak pernah kembali sia-sia.
Itu sebabnya tidak ada alasan buat kami tidak percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di hadapan kami tetap percaya Tuhan beserta kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini Kau mengurapi kami, mengajar kami. So, firman yang kami dengar hari ini, itu membuat iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Apa yang gak mungkin bagi dunia ini, sangat mungkin bagi Engkau dan bagi orang percaya. Tuhan, biar waktu firman-Mu disampaikan, yang sakit hari ini mengalami kesembuhan. Yang lemah kembali kuat Tuhan, yang putus asa boleh melihat ada jalan keluar di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih, ajari kami Tuhan. Hati kami terbuka, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom saudara. Iya, nggak terasa sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun ini, betul ya? Ini gereja sudah mulai buat panitia kecil untuk Natalan. Ya, ada satu harapan bahwa ya kita berharap ke depan ini keadaan dunia akan semakin baik. Tapi data membuktikan bahwa keadaan dunia ini sedang tidak baik-baik. Tapi hari ini ada berita sukacita bagi setiap kita. Bahwa surga tidak pernah berubah. Ada amin? Nah, mari hari ini kita mau sama-sama renungkan firman Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara buka dari Yesaya 26 ayat yang ke-7. Yesaya 26 ayat yang ke-7. Judul khotbah hari ini adalah Jalan Orang Benar. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Jejak orang benar adalah lurus sebab engkau yang merintis jalan baginya. Sekali lagi saya ajak kita baca 2, 3. Jejak orang benar adalah lurus sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Nah, pertanyaannya pagi hari ini saya mau tanya, berapa banyak saudara yang tahu apa yang akan terjadi 2 menit ke depan? Ada yang tahu? Hah? Ada? Boleh angkat tangan? Oh, enggak ada yang tahu ya? Berapa banyak saudara yang berkata bahwa hidup ini asik banget? Oh, enggak ada ya? Semua baik-baik? Berapa banyak yang setuju bahwa hidup yang kita jalani penuh dengan drama? Betul ya? Kadang rasanya kita happy banget, tapi tiba-tiba bisa membuat kita ketakutan luar biasa. Masih ingat kemarin demo? Udah keadaan ekonomi lagi nggak pasti. Tiba-tiba, demonya nggak berhenti-berhenti, betul? Yang flexing-flexing mendadak ketakutan. Karena ada di medsos semua. Kalau dulu rasanya bangga, wah itu mendadak di take down semua. Hilang semua. Penuh dengan drama. Hidup ini kadang-kadang bisa lurus, kadang-kadang bisa belok tajam, kadang-kadang bisa turun tajam, kadang-kadang naik tajam. Ada banyak hal yang tidak bisa kita prediksi. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, jalan orang benar itu, kenapa? Karena Tuhan sendiri yang merintis jalan di depannya. Artinya begini, kalau kita jadi orang benar, situasi di depan kita nggak bisa antisipasi, kita nggak ngerti apa yang akan terjadi di depan, bahkan mungkin di hadapan kita itu sesuatu yang menakutkan, tapi dengar baik-baik, Tuhan sendiri yang akan buka jalan. Kalau Tuhan yang buka jalan, situasi yang tidak pasti di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Setuju saudara? Saudara pernah mengalami situasi yang sulit? Ada yang pernah angkat tangan? Oh enggak ada, aman semua jemaat-jemaat ini. Kira-kira waktu saudara mengalami situasi yang sulit, apa yang saudara lakukan? Saya percaya
mau itu jadi habit atau tidak jadi habit dalam hidup saudara, mendadak saudara jadi pendoa. Betul? Iya. Yang kedua, saudara mendadak jadi orang benar. Saudara mulai mengkoreksi diri saudara. Aduh, ada dosa apa ini? Lalu bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan. Kalau selama ini saya salah, nggak punya waktu sama Tuhan, nggak suka ibadah, saya boros Tuhan, nggak mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Aduh, saya janji Tuhan. Pernah ngalami itu? Oh, mendadak jadi orang benar. Waktu kita buka mata, keadaan mungkin belum berubah. Tapi Tuhan lihat dalam kita sudah berubah. Tidak ada tempat buat iblis untuk berkata, wait, jangan tolong dia. Kenapa? Karena kita datang dan terbuka dan kita dibenarkan oleh Tuhan. Ketika rasanya nggak ada jalan keluar, karena kita kembali jadi orang benar, maka Tuhan sendiri akan membuka jalan bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya saudara punya pengalaman demi pengalaman yang rasanya nggak masuk akal. Kok bisa? Karena Tuhan setia dengan janjinya. Saya berdoa hari ini, apapun yang akan terjadi di depan, saudara tetap jadi orang benar. Yang mau katakan amin. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita belajar hari ini. Bagaimana supaya kita dituntun oleh Tuhan, Tuhan sendiri yang buka jalan bagi kita. Beberapa waktu yang lalu, tadi saya cerita, ada seorang sahabat, dia seorang hamba Tuhan, tapi dia juga pengusaha. Kadang-kadang dia bercanda gini, bro, enakan kayak hamba Tuhan beginilah katanya. Kok kita jadi pengusaha itu rasanya deg-degan terus katanya. Apalagi situasi kayak gini, aduh rasanya. Dia cerita, aduh itu aku pensinya karena dia pengusaha hotel. Dalam pergantian kepemerintahan sekarang. Itu mendadak turun. Saya lagi pusing katanya. Cuman saya nyeletuk gini. Yang paling sulit sekarang atau masa COVID? Menurut Bapak Ibu Saudara, mana yang paling sulit? Nih teman-teman di kelompok A. Mana yang paling sulit, masa COVID atau masa sekarang? Hah? Siapa yang bilang sekarang, angkat tangan? Yang bilang masa COVID? Yang bilang masa bodoh? Kenapa bilang masa COVID itu sulit? Harusnya begitu kan pemikiran kita kan? Tapi teman saya ini, dia bilang gini, yang paling sulit sekarang. Bukan masa COVID. Waktu di masa COVID, dia cerita sama saya. Karena kita lewat telepon. Dia bilang gini, bro, perusahaan sana ibarat kapal, udah tenggelam di dasar. Kalau kapal selam di dasar, dia bisa naik. Kalau ini nggak tahu nih gimana caranya. Karyawan semua dirumahin cuman gantian satu orang satu. Dia sebagai hamba Tuhan, dia nggak tega untuk pecat. Tapi satu sisi dia harus atur semua. So perusahaan ini bisa tetap jalan. Tapi satu hal saya melihat, di dalam masa-masa itu setiap hari kami kan ngelakuin doa di rumah doa lewat Zoom. Saya melihat
sampai lewat COVID bahkan sampai hari ini. Dia tidak pernah tidak muncul di Zoom, rumah doa. Satu hari saya perhatiin kenapa dia batuk-batuk. Saya bilang kenapa? Saya tanya sama teman-teman yang lain, karena dia gak umumin. Ternyata dia kena COVID. Wah, itu nyeseknya luar biasa. Tapi dia tetap setia ada di ruang Zoom untuk doa. Dan beberapa bulan kalau gak salah berapa waktu ya, tiba-tiba pemerintah rubah keputusan bahwa hotel bisa jadi rumah karantina. Betul ya? Itu mulai naik. Dan semua hotelnya itu penuh. Orang dari luar negeri harus masuk duduk di situ. Berapa tuh waktu itu ya? Seminggu ya? Atau berapa ya? Seminggu kan? Bayangin. Orang berbondong-bondong masuk ke sana. Satu-satu karyawan mulai dimasukkan lagi. Walaupun satu-satu juga kena COVID. Dan ternyata di tahun itu saya perhatiin, kok nggak salah tahun 2021, 2022 udah mulai rapi ya. 2021 justru dia beli hotel. Saya bilang gini, kok bisa bro? Ya nggak tahu. Itu Tuhan. Waktu saya lihat gini, oh pantas. Karena dia jalani dengan prinsip firman Tuhan. Dia tunjukkan sama Tuhan. Dia nggak ngeluh, dia nggak jauh dari Tuhan, tapi dia makin dekat dengan Tuhan. Waktu sekarang, dia ngomong, sekarang paling sulit. Ini baru beberapa bulan dia ngomong sama saya. Tapi baru 1 minggu ini saya ketemu dengan beliau. Gimana bro? Semua hotelnya penuh. Baik di Bali, baik di Indonesia, baik di Jakarta, di Makassar, di mana-mana penuh. Padahal anggaran pemerintah untuk masuk ke hotel-hotel itu dipotong. Saya bilang, kok bisa? Ya nggak tahu. Itu Tuhan. Tuhan kasih hikmat untuk dia mengatur semuanya. Waktu kita ngobrol dari pagi sampai menjelang sore mau malam. Dia bilang gini, aduh nih gara-gara si abang nih saya jadi gak kerja hari ini. Ada GM-nya suruh duduk di situ dengerin kita ngobrol. Nih tanya sama dia nih katanya. Saya bilang, wow, saya melihat orang benar itu pasti dipelihara oleh Tuhan. Jalan orang benar itu lurus karena Tuhan yang merintis jalan di depan kita. Ini berita sukacita bagi saudara dan saya. Memang kata dunia tidak ada kepastian di depan. Tapi kalau Tuhan berjalan bersama orang benar, maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Bilang kiri kanan, tidak ada yang mustahil bagi orang benar. Yang setuju katakan amin. Saudara sepakat dengan saya? Boleh kita kasih tepuk tangan buat Allah kita? Katakan haleluya. Saudara betapa pentingnya. Ada 2 hal yang kita bisa belajar hari ini. Kalau kita jadi orang benar, yang pertama, pastikan bahwa kita percaya penuh sama Tuhan. Ini penting. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Ayat 6, akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan bagimu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tadi pagi saya tanya begini, lebih mudah mana jalan di dalam gelap dengan di ruang yang terang? Lebih mudah mana? Halo? Pasti pilihnya terang, betul? Pertanyaannya, lebih mudah mana jalan di dalam terang atau dituntun
sama orang yang ngerti jalan yang harus kita pilih? Mana lebih mudah mana? Kalau saudara masuk ke satu daerah, terang kan? Tapi saudara nggak tahu tempat itu. Bisa nyasar nggak? Bisa cilaka nggak? Tapi kalau orang yang di sana yang ngerti wilayah itu, dia bilang gini, Bapak posisinya di mana? Oh, saya ada di sini. Pak, tunggu di situ, jangan kemana-mana. Saya samperin. Kira-kira saya sampai gak ke tujuan? Sampai. Saudara, daerah Tangerang ini, kan ada daerah-daerah yang underground, betul? Gereja underground, saudara tahu? Mungkin di sini enak. Saya pernah diundang ke gereja underground. Pokoknya di daerah sana tuh. Saya bilang, Pak, gerejanya di mana? Bapak tunggu aja di hotel. Kalau gitu, begitu ketemu besoknya pelayanan, karena saya hari Sabtunya saya nginap di hotel. Saya bilang, Pak, kita konvoy ya. Dia bilang apa? Jangan, Pak. Bapak ikut saya aja satu mobil. Di mana gerejanya? Nanti. Waktu saya lewat di sana, aduh, itu tempat ya saudara kita itu benar-benar itu, ya begitulah saudara. Waktu saya lewat, saya lihat gini, gerejanya mana? Ini di mana gerejanya? Pak, kita parkir di sana, nanti kita jalan. Jalan saya nggak tahu yang mana gerejanya. Ternyata itu satu tempat kayak lorong, saudara. Kosong, sepi wilayahnya. Pak, masuk aja. Masuk. Saya sama istri masuk. Saya bilang, ini kemana lo? Beliku-liku. Ikuti saya aja. Teng. Saudara tahu, waktu saya naik ke ruangannya, itu penuh orang. Ya berapa kali lipat dari sini. Gede ruangannya. Tapi dari luar nggak ketahuan. Coba bayangkan. Kalau si gembala itu nggak jemput saya. Kira-kira ketemu nggak? Jalan orang benar itu lurus. Karena Tuhan sendiri yang merintis jalan di depannya. Saya berdoa hari ini kita mengerti dan pastikan diri kita adalah orang benar yang kelihatan dari hidupnya. Yang pertama, dia percaya penuh kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi bagaimana saya bisa percaya dengan seseorang kalau saya nggak punya hubungan? Setuju dengan saya, saudara? Saudara, saya pernah punya pengalaman. Saya bersyukur Tuhan tuh baik. Orang tua saya punya mobil pickup, mokir di daerah Bekasi. Itu kan banyak anunya tuh. Ya apa namanya itu istilahnya itu ya. Mau urus. Dasar saya ini hamba Tuhan, jadi pikirannya lempeng-lempeng aja, tulus-tulus aja. Pak, biar saya ngurus, pokoknya ini sekian biayanya. Ya sudahlah, sudah seperti itu kondisinya. Dia dengan entengnya bilang begini, Pak kasih kunci sama STNK. Karena mau ngurus kir. Saya kasih loh saudara. Kayak orang lagi, begitu saya kasih, setengah jam gak nongol. 1 jam gak nongol. Panik saya saudara. Aduh Tuhan. Waduh, kalau ini benar hilang gimana nih? Aduh Tuhan.
Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Istri saya bilang, Bang, emang abang kenal? Enggak. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan yang buat dia balik lagi. Pak, ini udah selesai. Saya nggak tahu dia kemana. Karena dia keluar dari lokasi kir. Ini kadang-kadang kita orang Kristen, tulusnya yang terlalu ditonjolkan, tapi cerdiknya itu seringkali hilang. Padahal firman Tuhan bilang, cerdik baru tulus. Itu pelajaran. Kalau kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, atau dengan seseorang yang kita kenal baik, kita nggak akan pernah ragu untuk kasih kepercayaan sama dia. Betul nggak? Misalnya mobil di depan ini parkirnya penuh. Tapi saya lihat Pak Batubara di sana. Karena saya sudah bolak-balik ketemu ngobrol. Lalu dia bilang, Pak silakan naik aja, kasih saya kunci mobil Bapak. Pokoknya nanti saya parkirin. Kira-kira saya kasih nggak kunci mobil saya? Kasih dong, karena saya kenal, betul? Tapi dengan tukang parkir yang saya nggak pernah kenal, dengan bilang, saya tukang parkir di sini Pak, tolong kasih kuncinya. Kira-kira kasih nggak? Orang benar harus percaya penuh sama Tuhan. Tapi untuk percaya penuh perlu membangun hubungan. Yang setuju katakan amin. Saudara, bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan hari-hari ini? Kenapa banyak orang ragu sama Tuhan? Karena dia on off sama Tuhan. Kalau dia tiap hari on sama Tuhan, mau situasi kayak apapun, dia tetap percaya Tuhan yang pegang hari depannya. Yang setuju katakan amin. Pertanyaannya hari ini, bagaimana saudara dengan Tuhan? Apakah setiap hari saudara membangun relasi yang baik dengan Tuhan? Ini penting buat kita. Yang ngerti katakan amin. Saya mau ajak saudara naikkan pujian ini, ku terhubung. Mari renungkan baik-baik. Kata demi kata dari lagu ini. Boleh bantu saya karena pitch saya kurang pas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Mari naikkan pujian ini. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kalau kita terhubung sama Tuhan, maka kemampuan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, hikmat Tuhan, itu juga terhubung dengan kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, orang benar di dalam hidupnya, yang kedua, dia fokusnya adalah hidup benar. Mari sama-sama katakan hidup benar. Mari kita baca sama-sama Mazmur 1 ayat 1-3. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari perhatikan janji Tuhan ini. Ayat 3, mari kita baca dengan kuat. 2, 3. Ia seperti pohon
yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Apa saja yang aku perbuat, dibuat Tuhan. Ada amin, saudara? Berarti yang kedua, ayo hari-hari ini kita fokus untuk hidup benar. Ada satu hamba Tuhan. Saya banyak ketemu ya, orang-orang yang di lapangan. Dia ini adalah bagian aparat negara, dia punya jabatan tinggi. Beberapa kali dalam 1 minggu saya ketemu dia di rumah doa. Lalu dia bilang begini, saya ada di dalam pergumulan yang berat. Saya tahu ada begitu banyak tantangan dan godaan yang akan saya hadapi di depan. Tapi hati nurani saya mau benar. Saya butuh Tuhan untuk tuntun saya. Ini cukup tinggi di pemerintahan. Saya bilang, kemarin saya ketemu juga. Saya pikir siapa? Oh dia. Nangis, doa nangis. Ini orang yang punya pengalaman tinggi, punya jabatan, punya banyak anak buah. Dia nangis. Karena hatinya bilang, saya mau benar, saya mau benar. Saya mau benar. Jadi waktu saya lagi nih, oh kita masih punya harapan. Mau masih banyak orang benar di negeri ini. Amin, saudara. Dia doa, minta tuntunan Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Ini pesan bagi kita. Saudara harus punya komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin itu rugi buat daging kita. Sekalipun ada resiko yang gak enak yang harus kita hadapi. Tapi dengar baik-baik. Tuhan mau kita harus jadi orang benar. Yang setuju katakan amin. Waktu saya masih kerja sebelum saya full time. Di salah satu bank nasional swasta. Bagian saya itu adalah daerah basah. Kalau saya kasih sekian, kredit pasti turun. Dan jujur di jalan, di mobil, itu selalu ada tawaran-tawaran yang menarik di dalam. Kalau diajak makan di hotel bintang 4, bintang 5. Tapi dengan catatan, Pak tolong, kredit saya dicairkan ya. Ini buat uang jajan. Buat ngopi-ngopi. Mana ada ngopi segini. Itu zaman dulu kan gak pakai transfer masalahnya. Semua pakai. Itu anak buah saya pandang-pandangan lihat gini. Ambil kek, ambil kek. Kapan mau kaya? Saya hanya bilang begini. Tugas saya jangan menilai. Bapak tunggu aja. Kalau ini memang analisa kreditnya oke, pasti cair kok, gak usah takut. Ya tapi Pak, nah kalau yang kayak gini kira-kira nih jaminannya, laporan keuangannya oke gak nih? Gak oke. Oh diajak makan di daerah Tamrin. Weh. Anak buah saya bilang, ambil kek. Saya hanya bilang gini, dengar ya, tugas kita digaji untuk menilai. Dan kamu harus sadar, gak ada orang yang tahu, tapi mata Tuhan ada di mana-mana. Ini beda iman nih. Mungkin mereka tepuk jidat, kenapa gua ada di kelompok dia ya. Tapi saya berkomitmen
untuk hidup benar. Mungkin buat sebagian orang itu bodoh, tapi buat dua itu benar. Percayalah, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak pernah menambahinya. Yang setuju katakan amin. Tetap belajar untuk hidup benar. Kalau kita ngaku Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, buktikan bahwa kita benar. Perkataan kita, tindakan kita sama seperti yang Tuhan mau. Yang setuju katakan amin. Mungkin sesaat engkau kehilangan, tapi Tuhan tidak pernah kehilangan ide dan kreativitas untuk memberkati engkau. Yang setuju katakan amin. Mari bangkit berdiri. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Tuhan, kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Kami percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Orang yang takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat yang Tuhan beri dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami orang benar. Dan Tuhan sendiri akan merintis jalan di depan kami. Sekalipun di depan tidak ada kepastian, tapi berjalan bersama Tuhan selalu ada kepastian. Bahkan mujizat demi mujizat kami akan alami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Membuat iman kami semakin kokoh di dalam Tuhan. Cinta kasih kami, kagum kami sama Tuhan semakin bertambah-tambah. Karena kami tahu Tuhan setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati anak-anak-Mu, berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, terus pakai anak-anak-Mu untuk menjadi garam dan terang sepanjang mereka ada di dunia marketplace Tuhan. Tuhan, lipat gandakan setiap jiwa-jiwa yang ada. Tuhan, biarlah di tempat ini nama Tuhan terus dimuliakan. Tanda-tanda heran mujizat terjadi di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati gembala dan semua tim pengembalaan. Dari setiap cabang-cabang yang ada, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Tuhan, sempurnakan ibadah kami dengan berkat yang terbaik. Saudaraku, angkat tanganmu, arahkan pandanganmu kepada Bapa di sorga. Kembalilah dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih dan sukacita dari Allah dicurahkan berlimpah-limpah memenuhi kehidupan kita di dalam nama Yesus. Dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang akan terus menuntun dan mengajar kita, memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua kita diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah,
wajah